Halo, saya Susi, guru matematika. Selamat datang di channel Gursen. Di sini saya akan membahas contoh soal ujian semester 1 kelas 6. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan tonton channel ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, titik-titik dikali 100 sama dengan 54.000. Kita akan menghitung dengan cara membagikan ruas kanan 54.000 dengan bilangan yang ada di ruas kiri. Nah, kita akan coret di atas 1, di bawah 1, di atas 1, di bawah 1. Sehingga sisa angka kita bagikan. 540 dibagi 1 hasilnya adalah 540. Kita akan cari bukti bahwasanya jawaban kita sudah benar atau belum dengan cara mengalihkan hasil dengan angka yang ada, yaitu 540 dikali 100 sama dengan perkalian 1 ini 54 dikali 1 itu adalah 54 dan 0 yang ada di ruas kiri akan kita pindahkan. Nah, jadi benar 540 dikali 100 adalah 54.000. Jadi jawaban yang benar adalah 540. Yang kedua, kita ambil contoh lagi. 500 dikali titik-titik suatu bilangan maksudnya itu menghasilkan 45.000. Nah, kita akan membagikannya juga. Caranya itu adalah 45.000 dibagi 500, kita coret 0 di atas 2, 0 di bawah 2, sehingga sisa angka di atas yaitu 450 dibagi dengan 5 menghasilkan 45 dibagi 5. 5 kali berapa 45? 5 kali 9, lalu nolnya ini turun ke bawah. Kita akan buktikan jawabannya adalah 90 dengan cara mengalihkan 500 dikali 90 yaitu 5 kali 9 itu 45, lalu 0 yang ada di sebelah kiri seluruhnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi jawaban kita terbukti benar bahwasanya 500 dikali 90 itu adalah 45.000. Yang berikutnya itu adalah yang ketiga. 60 dikali bilangan di sebelah kanan titik-titik menghasilkan 420.000. Kita akan bagikan dengan cara membagikan ruas kanan dengan ruas kiri. Nah, kita akan coret 0 di atas 1, di bawah 1. Lalu sisa angka kita bagikan. 42.000 dibagi dengan 6. Kita akan bagikan, cukup membagikan 42 saja dengan 6. 42 dibagi 6 itu artinya 6 kali berapa 42? Yaitu 6 kali 7. Lalu angka 0 yang ada di atas kita turunkan semua ke bawah. Kita akan cari bukti 60 dikali hasil yang kita temukan sama dengan 6 dikali 7 yaitu 42. Lalu nolnya kita pindahkan semua 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, benar. Jadi 60 dikali 7.000 itu menghasilkan 420.000. Nah, yang berikutnya bagaimana kalau soal yang keempat itu adalah pembagian, yaitu 360.000 dibagi suatu bilangan menghasilkan 400. Nah, kalau pembagian, jika kita lupa bagaimana cara mudahnya, kita coba dengan angka yang lebih mudah. Misalkan 12 dibagi berapa ya menghasilkan 3. Maka kita tahu tentunya 12 dibagi 4
itu adalah 3. Tapi bagaimana cara menemukan 4? Yaitu dengan membagikan bilangan yang ada di kiri dengan hasil, menghasilkan 4. Nah, tentunya cara ini akan kita bawa untuk bilangan ini. Maka 360.000 dibagi 400, kita cari hasilnya, 2 di atas 0 coret, 2 di bawah, maka sisa 3.600 dibagi 4 itu menghasilkan, cukup kita bagikan 36 saja dengan 4, yaitu 4 kali berapa? 36. 4 kali 9, 0 yang ada di atas kita turunkan. Kita akan buktikan bagaimana jawaban kita ini sudah benar atau belum. Kita tuliskan saja di sini 900, lalu kita coret 0 di kiri 2, di kanan 2. 36 dibagi 9 itu adalah 4, 0 yang belum dibagikan naik jadi hasil, jadi terbukti. Untuk yang kelima, bagaimana jika soalnya itu berikutnya adalah 640.000 dibagi sesuatu sama dengan 1.600. Maka kita bagikan saja bilangan yang ada di ruas kiri dengan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu 1.600. Lalu kita coret 0 di atas 2, 0 di bawah 2, menyisakan bilangan 6.400 dibagi 16 sama dengan, kita akan hitung dengan cara mengalihkan 16 dengan suatu bilangan yang menghasilkan 64. Nah, cara mudahnya begini, 6 dikali berapa menghasilkan satuan 4, yaitu 4. 6 kali 4 itu adalah 24, tulis 4, simpan 2, 4 kali 1 tambah 2 itu adalah 6. Maka 64 dibagi 16 itu adalah 4. Lalu 0 yang ada di atas kita turunkan ke bawah. Jadi hasilnya itu adalah 400. Yang berikutnya kita akan menghitung 36.000. Ini soal yang biasa, dibagi 40 sama dengan coret 0 di kiri 1, di kanan 1. Sisa angka adalah 3.600. Kita akan tuliskan pembagian ini berbentuk pecahan sehingga kita lebih mudah melihat angkanya. 36 dibagi 4, cukup itu yang kita kerjakan. Jadi 4 kali berapa? 36, yaitu 9, 0 yang ada di atas kita turunkan. Maka jawabannya adalah 900. Yang berikutnya soal ke-7, yaitu 63.000 dibagi A sama dengan 900. Kita akan cari berapa nilai A yang memenuhi. Maka caranya seperti yang tadi, 63.000 dibagi 900, coret 0 di atas 2, di bawah 2, sisa angka kita bagikan, 630 dibagi 9. Kita cukup bagikan 63 dengan 9. 9 kali berapa? 63. Itu adalah 9 kali 7. 0 yang ada di atas kita turunkan. Jadi ini adalah nilai A, yaitu 70. Kita akan lanjutkan ke nomor 8. Nomor 8, kita masuk ke penjumlahan. Soalnya adalah 45.368 ditambah titik-titik sama dengan 45.400. Nah, anak-anak sering bingung nih gimana ngerjakannya. Kita akan bawa ke angka mudah, yaitu 4 ditambah titik-titik menghasilkan 6. Anak-anak langsung tahu nih biasanya. Oh,
titik-titiknya itu diganti 2. Dari mana tahu? Karena 4 tambah 2 6, Bu. Padahal sebenarnya caranya adalah ruas kanan dikurang bilangan yang ada di ruas kiri, yaitu 6 dikurang 4 menghasilkan 2. Jadi benar, 4 ditambah 2 adalah 6. Maka akan kita lakukan untuk menyelesaikan soal yang ada di sebelah kiri. Ruas kanan 5, ini cara ya, 45.400 dikurang 45.368. Kita kurangkan dengan cara meminjam. 0 dikurang 8 gak bisa, pinjam ke kiri juga gak bisa karena dia 0, maka kita pinjam dari angka ratusan. Angka ratusan 4, pinjam 1 jadi 3. Sekarang angka puluhannya bernilai 10, pinjam 1 sisa 9. Maka ini bisa kita pinjam. Jadi 10 dikurang 8 itu adalah 2, 9 dikurang 6 itu adalah 3, 3 dikurang 3 0, 5 dikurang 5 0, 4 dikurang 4 0. Jadi angka yang dipakai itu adalah 32. Jadi jawabannya 32. Nah, ini buktinya, bukti 45.368 ditambah 32 menyusunnya harus dari ruas kanan karena satuan harus sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jangan susun dari kiri karena dari kiri ini angkanya adalah ribuan dan puluhan ribu. Kita akan jumlahkan 8 ditambah 2 itu menghasilkan 10, tulis 0 simpan 1 di lingkar nih biar nggak lupa mengambil yang disimpan. Maka 1 ditambah 6 7 ditambah 3 itu 10, 10 tulis 0 simpan 1 juga, 1 ditambah 3 itu adalah 4, 5-nya turun, 4-nya turun. Jadi benar ketika kita jumlahkan soal dengan jawaban menghasilkan 45.400. Yang berikutnya itu adalah pengurangan nomor 9, 126.549 dikurang titik-titik sama dengan 126.000. Nah, untuk pengurangan ini pun kita akan bawa yang namanya angka mudah. Contoh, kalau kita tulis 4 dikurang titik-titik sama dengan 1. Nah, anak-anak langsung tahu nih jawabannya. 4 dikurang berapa? Nah, hasilnya 1. Dia langsung jawab 3. Nah, dari mana tahu 3? Dari sebenarnya caranya itu adalah 4 dikurang 1. 4 bilangan yang ada di ruas kiri dikurang bilangan yang ada di ruas kanan. 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi benar, 4 dikurang 3 adalah 1. Nah, cara ini akan kita bawa atau akan kita pakai untuk menyelesaikan soal yang ada di nomor 9. Maka ruas bilangan yang ada di ruas kiri 126.549 akan kita kurangkan dengan 126.000 menghasilkan 9 kurang 0 9, 4 kurang 0 4, 5 kurang 0 5. Ingat, semua bilangan dikurang 0 hasilnya tetap dirinya sendiri. 6 kurang 6 itu 0, 2 kurang 2 0, 1 kurang 1 0. Nah, angka ini yang dipakai hanya angka yang di sebelah kanan yaitu 549. Kita mau buktikan jawaban kita sudah benar atau belum dengan cara menghitung 126.549 dikurang 549. Kita kurangkan 9 kurang 9 0, 4 kurang 4 0, 5 kurang 5 0. Ingat, jika bilangan yang sama dikurang, operasinya kurang akan menghasilkan 0. Lalu 6 turun, 2 turun, 1 turun. Jadi terbukti bahwasanya jawaban kita benar yaitu 549. Yang berikutnya itu adalah nomor 10. Kita akan cari hasil dari 2.400
dibagi 600 dikali 25. Nah, ini cara termudahnya adalah akan kita coret 0 di kiri 2, di kanan 2, di kiri 2. Maka akan kita bagikan sisa angka 24 dibagi 6 itu menghasilkan 4 karena 4 dikali 6 itu adalah 24 dikali 25. Nah, 4 kali 25 kita akan kalikan dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 25 kali 4. 4 kali 5 itu 20, tulis 0 simpan 2. Lalu 4 kali 2 8 ditambah 2 itu 10. Maka jawabannya adalah 100. Itu untuk nomor 10. Kita akan lanjutkan untuk nomor 11. Kita akan masuk ke bentuk pecahan. Kita masuk ke nomor 11, kita akan mengerjakan soal pecahan. 0,6 dikurang 1/3 sama dengan, langkahnya adalah kita ubah dulu 0,6 ke bentuk pecahan. Ingat, 1 di belakang koma itu adalah persepuluhan. Jadi 6/10 dikurang 1/3. Ingat bahwasanya menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, langkahnya bisa dihitung jika penyebutnya sudah sama. Misalkan 1/2 ditambah 1/2. Ketika penyebutnya sudah sama, baru bisa kita hitung membilang 1 tambah 1, 1 ditambah 1/2 itu adalah 2/2 sama dengan 1. Nah, ini pecahan penyebutnya masih berbeda, maka kita akan cari yang namanya KPK dari 3 dan 10. Nah, kita tuliskan kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30. Kita stop karena sudah menemukan kelipatan yang sama, yaitu KPK. Jadi kita akan ubah ini jadi per 10. 10 dibagi 10 itu 1 dikali dengan 6 sama dengan 6. Lalu berikutnya ini juga kita buat per 10. 10 salah kan benar-benar. Soal yang ke-11 kita akan menghitung 0,6 dikurang 1/3. Kita akan ubah 0,6 jadi pecahan. Ingat 1 di belakang koma itu adalah persepuluhan. Jadi ini adalah 6/10 dikurang 1/3. Kita akan samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 10 dan 3. Kita akan cari di sebelah kanan kelipatan 10, yaitu 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Lalu kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kita stop karena sudah menemukan bilangan yang sama, yaitu 30. Lalu kita ubah penyebutnya jadi 30. 30 dibagi 10 adalah 3, lalu dikali dengan 6. 3 kali 6 itu adalah 18 dikurang ini juga per 30. 30 dibagi dengan 3 itu 10 dikali dengan 1 sama dengan 10. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita akan hitung pembilang, yaitu 18 dikurang 10 per 30. Hasilnya adalah 18 kurang 10 adalah 8 per 30. Ingat, ketika bisa disederhanakan, kita harus sederhanakan. 8 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi pembilang kita bagi 2, penyebut juga kita bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 4/15.
Soal berikutnya nomor 12 ya, kita akan lanjutkan. 3/2 dikali 25%. Nah, ini 3/2 dikali, ingat 25% ini sama artinya dengan 25/100. Nah, supaya angkanya tidak begitu besar, karena 25/100 ini sama-sama kelipatan 25, maka kita bisa menyederhanakannya dengan cara sama-sama membagi 25. Pembilang kita bagi 25, penyebut juga kita bagi 25. Maka 25 dibagi 25 itu adalah, kita tulis dulu, 3/2 kali 25 bagi 25 itu 1. 100 dibagi 25, 25 kali berapa? 100, hasilnya adalah 4. Jadi ini tinggal kita kalikan, 3 dikali 1 per 2 dikali 4. Nah, 3 dikali 1 itu adalah 3, 2 dikali 4 itu adalah 8. Jadi angkanya disederhanakan dulu supaya menghitungnya itu lebih mudah. Lalu kita akan lanjutkan lagi ke nomor 13. Soalnya adalah hasil kali dari 5/7 dibagi dikali 0,25. Nah, langkahnya sama, 5/7 kita kali dengan 0,25. Ini terlebih dahulu kita ubah ke bentuk pecahan. Ingat 2 di belakang koma itu berarti per seratusan. Jadi 0,25 itu sama dengan 25/100. Nah, kita bagi lagi nih, kan 25/100 itu sama-sama kelipatan 25. Pembilang kita bagi 25, penyebut juga kita bagi 25. Nah, 5/7 dikali 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25 tadi 4. Nah, sekarang kita kalikan, 5 dikali 1 per 7 dikali 4. Menghasilkan 5 kali 1, 5. 7 kali 4, 28. Jadi hasilnya adalah 5/28. Kita akan lanjutkan untuk soal nomor 14. Hasil dari 1/2 dibagi 0,4 sama dengan 1/2. Langkah pertama kita ubah bilangan desimal ini ke bentuk pecahan. Ingat 1 di belakang koma itu adalah persepuluhan, bagi 4/10. Lalu ingat waktu belajar pertama pembagian akan kita selesaikan dengan mengubah tanda bagi ini jadi kali, dengan catatan pecahan yang ada di ruas kanan akan kita tukar tempat, yaitu pembilang jadi penyebut, sebaliknya penyebut jadi pembilang. Jadi ini akan kita tulis jadi 1/2 dikali 10/4. Nah, ini kita akan hitung supaya tidak membagi nanti. 2 dengan 10 kita coret. 2 dengan 10 ini saya kasih warna beda. 2 dibagi 2 itu 1, 10 dibagi 2 itu 5. Jadi tinggal kita kalikan, 1 dikali 5 per 1 dikali 4. Hasilnya adalah 5/4. Ingat, ketika pembilang lebih besar dari penyebut, kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Dengan catatan kita akan membagi 5 dibagi 4. 5 dibagi 4, 4 kali berapa? 5 tidak ada. Tapi 4 kali berapa mendekati 5, itu hasilnya adalah 1. 1 kali 4, 4. 5 kurang 4, 1. Maka sisanya jadi pembilang, pembaginya jadi penyebut. Jadi bentuk sederhana dari 5/4 itu adalah 1/4 jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Nomor 15 kita akan masuk ke soal cerita. Di sini katanya ibu
Ibu membeli 2,5 kilogram jeruk, titik. Ibu memakan 3/4 bagian jeruk. Berapa kilogram sisa jeruk ibu? Kita akan menghitung. Katanya ibu beli 2,5 kilo, lalu dimakan 3/4 bagian jeruk. Berapa sisa jeruk ibu? Kita akan cari dulu yang pertama. Sebenarnya 3/4 bagian dari jeruk itu berapa? Itu dulu. Jadi kita akan cari jeruk yang dimakan ibu. Jeruk yang dimakan ibu itu kita cari dengan cara mengalihkan banyak jeruk dengan yang dimakan. Jadi 3/4 dari 2,5 kilogram itu adalah 3/4 dikali, kita ubah ke pecahan. Ingat, 1 di belakang koma per sepuluhan, ini jadi 25/10 kilogram. Nah, ini supaya lebih sederhana, angka 25 dan 10 kita sederhanakan karena sama-sama kelipatan 5. 25 dibagi 5 itu 5, lalu 10 dibagi 5 itu adalah 2. Maka tinggal kita kalikan. 3 dikali 5 per 4 dikali 2. Ini dalam satuan kilogram, maka 3 kali 5 itu 15 per 8 kilogram. Ini adalah jeruk yang dimakan ibu. Berapa sisa? Setelah dapat jeruk yang dimakan, kita akan hitung sisa. Sisanya otomatis jeruk mula-mula 2,5 kilogram dikurang jeruk yang dimakan ibu tadi 15/8 kilogram. Nah, ini kita ubah jadi pecahan. 25/10 dikurang 15/8 dalam satuan kilogram tentunya. Lalu kita akan samakan penyebut. KPK dari 10 dan 8 ya, itu adalah 40. 40 dibagi 10 itu 4, lalu dikali 25 itu adalah 100. 40 dibagi 8 itu adalah 5. 5 kali 15 itu adalah 75. Jadi 100 kurang 75 itu adalah 25/40. Ini satuannya kilogram semua. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5. 25 bagi 5 itu adalah 5. 40 dibagi 5 itu adalah 8. Inilah sisa jeruk ibu, yaitu 5/8 kilogram. Kita akan mencari bukti apakah jawaban kita sudah benar, sisanya 5,8. Caranya itu kita akan jumlahkan banyak jeruk yang dimakan ibu tadi, yaitu 15/8 kilogram, ditambah sisa jeruk, ditambah 5/8. Karena penyebutnya sudah sama, kita hitung pembilang langsung. 15 ditambah 5/8 itu hasilnya adalah 20/8. Lalu ini kita akan sederhanakan terlebih dahulu. 20/8 sama-sama kita bagi dengan 4. Jadi 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5. Lalu 8 dibagi 4 itu adalah 2. Sekarang kita akan bagikan 5/2, yaitu 5 dibagi 2. 5 dibagi 2, 2 kali berapa 5? Tidak ada, yang mendekati yaitu 2. 2 kali 2 4, sisa 1. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita naik koma turun 0. 10 bagi 2 itu adalah 5. 5 kali 2 10, maka 2,5 kilogram. Nah, terbukti
Ketika jeruk yang dimakan ibu ditambah sisa jeruk, dia kembali ke jeruk mula-mula yang dibeli ibu, yaitu 2,5. Ini perhatikan. Jadi terbukti jawaban kita adalah 2,5. Ingat, kalau soal cerita kita harus buat yang namanya kesimpulan. Cara mengambil kesimpulan dari pertanyaan soal, berapa kilogram sisa jeruk ibu? Jadi kita buat, jadi sisa jeruk ibu adalah 5/8 kilogram. Jadi anak-anak biasakan mencari bukti penyelesaian soal supaya nilai 100 bisa ada di tangan kamu. Dengan begitu kamu akan makin pintar, orang tua bangga. Doa ibu untuk anak-anak yang selalu berlatih soal semakin pintar. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal kita hari ini. Semoga bermanfaat. Belajar berlatih soal karena matematika bisa ala biasa. Terima kasih.